Oke, selamat sore kawan-kawan sekalian. Terima kasih, maaf terlambat acaranya Kongko Buku Kobam. Ini udah datang narasumbernya Bang Ali, senior saya. Sekarang dia dikenal sebagai Kuncen Bekasi ya. Semua tentang Bekasi pulangnya ke Bang Ali. Bang Ali lah yang dianggap otoritas kesejarahan di Bekasi. Tapi buat saya artinya juga sekaligus itu otoritas sejarah Jakarta ya. Dan sejarah nasional. Karena nggak mungkin kita ngomongin revolusi nasional tanpa ngomongin Bekasi. Hil yang mustahil kata Sri Bulat. Nah, itu penting banget. Bahkan beberapa ikon dari zaman revolusi itu sebenarnya besarnya di Bekasi. Pram, ya kan? Iya. Kemudian Hairil Anwar, Ismail Marzuki, Bang Maing, ya itu contoh yang gampang ya menurut saya bagaimana koneksi antara daerah yang sekarang suka diajak sebagai planet lain itu menurut saya nggak paham sejarah itu. Karena yang namanya planet Indonesia tuh nggak mungkin kalau nggak ada Bekasi menurut saya. Nah ini makasih Bang Ali udah datang dari Bekasi naik kereta sempet salah dan akhirnya bisa sekereta sama saya tadi sampai ke sini. Dan kita hari ini bersyukur karena apa? Karena kita mau ngebahas nih, memang sengaja pas ulang tahun Jakarta ya, ngebahas tentang bagaimana rakyat merebut ruang kota. Kan rakyat hampir nggak ada sejarahnya ya, dalam artian kata Pak Sartono orang kecil itu dianggap non faktor gitu. Dia pernah ngomong petani ya kan, tapi kata Pak Sartono juga jago-jago juga dianggap non faktor gitu loh. Pak Ong juga ngomong ya itu mereka juga dianggap non faktor dalam sejarah, padahal peranan mereka tuh penting gitu ya. Kayak Bang Ali nulis tentang Kiai Nur Ali, menurut saya tuh itu menggambarkan sebenarnya ya. Atau kalau kita baca sejarah revolusi maka dengan mudah kita akan menemukan tokoh-tokoh nih, senior saya semua udah kayak reuni nih. Tokoh-tokoh yang bisa menggambarkan bahwa gambaran menganggap rakyat itu non faktor dalam sejarah itu gambaran yang bukan hanya keliru tapi juga sesat. Nah sebenarnya diskusi kali ini diskusi yang berbasis 3 buku. Buku pertama itu buku Margriet van Til, ini diterjemahin dari bahasa Belanda. Buku ini ya, Batavia Bainah judul aslinya. Tapi ini cerita sebenarnya tentang bagaimana di akhir abad ke-19, awal abad ke-20 itu ada gelombang besar dalam tanda petik dari tanah-tanah partikelir itu muncul tokoh-tokoh yang memainkan peranan penting di dalam membawa suasana Hindia itu ke gerbang pergerakan nasional. Nah, itu yang orang jarang ngerti. Itu menurut saya penting banget. Yang sering dilupakan bahwa tokoh-tokoh itu memainkan peranan mengantarkan Syarikat Islam, mengantarkan Budi Utomo, kenapa mereka disambut begitu besar dan buat saya ketika Pram menggambarkan ya di jilid ketiga karya besarnya ya tetralogi Buru di Jejak Langkah menggunakan tokoh Si Pitung diperhadapkan dengan Pangemanan, itu sebenarnya menggambarkan apa yang digambarkan oleh Margriet van Til tentang peran penting tokoh yang disebut jago itu, yang hanya disebut sebagai kriminal di dalam studi-studi itu sebagai bagian dari gerilya karena mereka nggak pernah tahu bagaimana menyatakan keresahan istilah Pak Sartono itu ya terhadap situasi. Nggak bisa mereka bahasakan selain ya gue gedor aja itu gue gedor gitu. Nah ini buku yang pertama. Terus buku yang kedua itu buku Ethnic Profile. Nah ini juga buku yang menarik ditulis oleh Len Kessel. Saya ingat ya pernah diskusi sama Bang Ridwan. Waktu buku ini terbit Bang Ridwan tuh ngamuk-ngamuk gitu. Len Kessel kan hipis gitu ya. Kayaknya juga lagi mabok gitu. Dia datang itu celananya lupa di resleting gitu. Dan dia kaget bahwa bukunya selama periode yang panjang. Bukan bukunya ya, artikelnya ya. Artikel. Di majalah Indonesia itu jadi biang keributan setiap bicara tentang asal-usul orang Betawi. Padahal
Maksudnya dia nggak mau bukan itu maksudnya menceritakan, dia hanya menggunakan data Volkstelling tahun 30. Ya, apa sensus penduduk tahun 30 untuk menggambarkan kok ada ya orang jumlahnya sangat besar 80.000 tapi nggak bisa dikategorikan nih hamba Allah etnisnya apa. Jawa bukan, Sunda bukan, apa Cina bukan, Arab bukan, Bali bukan. Nih hamba Allah apa? Akhirnya mereka nyebutnya Batavian gitu. Nah, dia hanya mau menggunakan data ini karena dia ahli politik. Kemudian dia bertanya, kenapa dengan jumlah yang begitu besar sebagai masyarakat yang sering dianggap asli, partisipasi politiknya dan perhatian politik terhadap orang Betawi ini kecil. Nah, itu sebenarnya kenapa nasib orang Betawi itu nggak maju-maju, karena kata Lancaster salah satunya karena partisipasi politiknya tuh rendah. Nah, tesisnya dia itu sebenarnya mau ngomong itu, Bang. Bukan mau ngomongin orang Betawi itu keturunan budak. Jadi ya mungkin juga menurut saya wajar ya, karena kan waktu itu nih muncul di majalah Indonesia ya, majalah yang mungkin hanya diakses oleh anak-anak sejarah, dosen sejarah gitu. Nyarinya juga lebih gampang nyari kuntilanak daripada nyari majalah Indonesia ya. Udah gitu ditulis pakai bahasa Inggris lagi. Nah, jadi ada dua hambatan penting yang susah membuat mengakses, dan mungkin karena itu jadi salah tafsir karena diterima mungkin sepotong-sepotong gitu ya, didengar dalam seminar sepotong-sepotong. Dan buat saya juga banyak ahli antropologi, sejarah menggunakannya dalam konteks untuk menjelaskan ya memang keturunan budak begitu. Mungkin itu menurut saya. Terus buku yang ketiga, nah ini buku penting, buku Babon. Kalau setiap kita ngebicarain periode pasca ya, kemerdekaan ya, bukunya Pak Robert Krief ya, Gangster and Revolutionary ini judul aslinya tapi kita terjemahin jadi kaum jago dan para jago dan kaum revolusioner Jakarta. Ini sebenarnya pusat ceritanya di kampungnya Bang Ali. Semua tokohnya ada di Jakarta tapi ceritanya di Bekasi gitu. Nah, jadi kita mau mulai ini dengan Bang Ali sendiri nanggapin bukunya bukunya Robert Krief, bukunya Margaret dan bukunya Profiletik. Saya nyerahin Bang Ali mau mulainya dari mana, dari buku yang mana dulu? Mau dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan? Silakan Bang Ali. Makasih. Ya, saya cerita tentang ini dulu, tentang yang tadi Bang Jeje Rijal nyatakan bahwa sejarawan di Indonesia itu lebih cenderung dulu ya, itu lebih cenderung mengecilkan peran orang-orang kecil. Nah, padahal sebetulnya orang-orang kecil itulah yang bisa menggulingkan semua yang ada di atas, yang ada di samping, ada di bawah gitu loh. Itu yang saya lihat tuh seperti itu. Dan dengan kita membaca, menulis tentang orang-orang kecil, di situ baru terlihat bahwa ternyata pada masa revolusi misalkan gitu ya, itu kan dulu guru-guru sejarah selalu bilang pada masa revolusi itu kita bersatu, ya kan, melawan Belanda, bersatu padu, itu sebabnya kita menang. Nah, dia selalu bilang, padahal tidak. Itu di sepanjang dari mulai Bekasi sampai ke Cikampek, itu perseteruan bukan hanya pihak Republik dengan nikah dengan sekutu dan nikah, tapi juga antar republik, gontok-gontokan. Di situ juga ada jagoan-jagoan juga ya, antar kelompok. Misal Laskar Rakyat Jakarta Raya itu udah jelas-jelas berseberangan dengan TNI. Sampai pada tahun 47 ada ultimatum supaya Laskar Rakyat dan laskar-laskar yang lain bergabung ke dalam TNI. Dan Laskar Rakyat itu tidak bersedia. Sampai akhirnya kemudian terjadi bentrok dan dikirim pasukan sedemikian rupa, bisa ditaklukkan, dan sebagian besar dari pasukan Laskar Rakyat itu melarikan diri ke Jakarta. Di Jakarta ternyata bergabung dengan Nika. Jadi bukannya ke Republik, malah justru bergabung dengan Nika. Nah, itulah yang kemudian pada tanggal 21 Juli 1947 itu kan terjadi yang disebut dengan agresi militer Belanda pertama. Nah,
ayah saya waktu itu kan komandan pasukan Hizbullah. Wilayah kekuasaannya waktu itu oleh Kiai Nur Ali itu diminta untuk wilayah dari mulai Cikarang, Cibitung, Tambun, Bekasi. Itu wilayah teritorial dia. Jadi ayah saya tuh melihat bagaimana di gerbong depan kereta nikah itu ya, itu berdiri teman-temannya ayah saya itu, yang ternyata sudah bergabung ke Kanika, dan dia menjadi pelopor untuk penyerbuan Republik, pembobolan. Dalam istilah orang-orang tua dulu, Bekasi Beset itu sebetulnya Bekasi Beset. Beset itu robek kan. Iya. Bekasi Beset itu ya diantaranya karena faktor tadi, Laskar Rakyat Jakarta Raya yang dipimpin oleh beberapa orang begundal itu kan, itu memimpin di posisi terdepan. Artinya mereka diperalat sebelum berangkat dari Jakarta gitu loh. Nah sampai akhirnya tembus sampai menguasai Bekasi sampai ke Cikampek. Nah sejak saat itulah pertahanan Bekasi sampai Cikampek itu bobol. Nah, orang-orang para pejuang zaman dulu selalu bilang, jebol Bekasi, jebol Republik Indonesia. Beset Bekasi, beset Republik Indonesia. Betul. Jadi begitu Bekasi udah jebol, udah pasukan terus masuk ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, itu satu sisi saya ingin mengatakan bahwa pada masa revolusi, dengan kemudian kita menggunakan teori-teori tadi orang-orang kecil, di situ akan terlihat betapa kerapuhan itu bukan hanya dari luar, bukan hanya dari Belanda, tapi juga ternyata dari dalam. Dan bagaimana di situ semacam Kiai Haji Nur Ali itu, ya dia harus menyatukan semua itu terlihat di dalam situ. Nah, kemudian ini kita kembali berarti ke Robert Cribb dulu ya. Yeah. Nah, di Robert Cribb itu tidak mencantumkan satu arsip tentang pemberontakan Laskar Rakyat Jakarta Raya secara utuh. Kenapa? Ternyata di situ ada satu arsip yang tidak digunakan oleh Robert Cribb. Arsip itu sudah saya miliki, bukan artinya saya pegang. Tapi tahun 1980 waktu saya bikin skripsi itu kan, atau tahap-tahap awal tahun 80-an itu, arsip itu ada di Arsip Nasional, tapi nggak masuk kategori arsip rahasia dan tidak boleh difotokopi. Jadi kita tahu kalau petugas arsip bilang, Pak atau Ade, ini boleh dilihat, boleh dibaca, tapi nggak boleh difotokopi. Itu artinya itu jenis arsip yang disebut mobil Fiat ya. Mobil Fiat. Iya, mobil Fiat taksi tambangan, boleh dilihat, dipegang jangan. Akhirnya yang terjadi, saya tulis tangan, saya salin pakai tulis tangan. Begitu kemudian beberapa tahun lalu saya datang lagi ke sana, itu arsip itu sudah tidak ada. Dan di dalam bukunya Robert Cribb itu tidak ada. Artinya setelah saya menyalin itu, entah bagaimana kemungkinan besar itu arsip itu diambil. Karena itu saya nggak paham apakah memang di situ sebuah aib ya, karena terjadi pemberontakan dalam tubuh internal Republik Indonesia gitu kan. Itu arsip rahasia TNI waktu itu. Ada beberapa lembar. Bahkan ini kalau dijadikan sebuah skenario film itu menarik. Karena itu dimulai dari pertunjukan wayang. Oke. Nah, itu dari visualnya udah keren ya. Udah keren. Jadi kalau saya bikin skenario itu udah pasti ke situ. Tuh, ini ada kan nih filmmaker nih. Filmmaker ya? Nah, gagasan nih. Ntar hubungi saya, catat nomor rekening saya kasih akses. Ya, dari Laskar Rakyat Jakarta Raya itu salah satu anggotanya sedang menikahkan, mengawinkan anaknya. Pertunjukan wayangnya, ada pertunjukan wayang waktu itu. Nah, di mana di situ diatur apabila di situ dalang bilang serbu, ya kan? Itu kan terjadi antara Astina dengan
Kurawa lah, macam itu terjadi pertempuran dalam scan itu ya. Jadi begitu dalangnya bilang serbu, di situ pula Laskar Rakyat Jakarta ya itu membunuh para anggota TNI. Bayangin. Ini TNI lagi pada nonton nih, nonton wayang. Ada yang pakaian preman, ada yang lagi pakai pada sarung kan, ada juga pakai pakaian tentara resmi kayak gitu. Itu tembakin dibunuh. Sampai kemudian markas TNI di Gedung Tinggi Tambun itu juga dikuasai oleh mereka. Nah, itu arsip itu bicara soal itu. Saya nggak menemukan di dalam bukunya Robert Cribb. Nah, nanti dalam buku saya itu akan saya masukkan. Ujungnya ke sana rupanya. Ujungnya ke sana. Nah, itu kemudian saya pernah cerita. Jadi dulu itu bukan hanya pihak Laskar Rakyat dengan TNI, dengan Hizbullah, dengan yang lain. Tapi ada juga rampok-rampok. Ada mandor-mandor, ada garong-garong gitu loh. Nah, selama garong-garong dan rampok-rampok itu ya cuma sekedar melakukan biasa saja, biasanya nggak terlampau dipermasalahkan. Karena Republik memang dalam keadaan kacau kan. Daripada mikirin rampok, mikirin jawara-jawara yang kagak jelas kayak gitu kan, mereka bilang ya kita fokus melakukan penyerangan terhadap Nika. Itu yang mereka lakukan. Nah, itu sebabnya pada saat kemudian barulah setelah tahun begitu Indonesia diakui kedaulatannya, bulan Desember tahun 1949 ya, masuk masa Republik gitu. Disitulah tentara TNI melakukan penyergapan terhadap garong-garong rampok-rampok. Itu di daerah Jonggol, Cibarusah dan macam-macam. Yang lain nggak kuat tentara-tentara itu. Yang paling berani untuk bisa menaklukkan para jago-jago itu Lukas Kustario. Lukas Kustario itu memang begundal itu. Begundal betul, dikenal betul di mana-mana. Itu anak buahnya sampai bilang tuh ini jenderal kelotokan. Ken Nur Ali itu sahabatnya akhirnya. Itu jenderal kelotokan gitu katanya. Kelotokan tau kan. Jadi dia kelotokan itu kayak jerbunya itu kadang-kadang nggak pakai pikiran. Gitu. Pokoknya serbu aja, habisin aja kayak gitu kan. Nah, itu yang dia lakukan dan itu di mana-mana emang selalu menang dia, selalu besar. Dia orang dari Jawa Timur masuk ke Jakarta waktu tahun 45 itu kan. Mau balik lagi udah kadung terjadi perang. Nah, pasukannya yang satu pasukan ini akhirnya nggak pulang ke Madiun. Jadi tetap ada di Bekasi. Nah, di Bekasi orang sekelas Lukas yang amat berani dan dia punya persenjataan itu nggak bisa menaklukkan Bekasi, nggak bisa karena jagoannya begitu banyak dan di situ ada kiai. Jadi Lukas itu bisa diterima oleh jagoan-jagoan ulama-ulama Bekasi setelah dia berkomunikasi dengan sowan dengan Ken Nur Ali dan Matmuin Hasibuan. Waktu itu angkatan laut ya. Nah, setelah itulah dia diterima dan kemudian Sambas Atbadinata atasannya juga bisa diterima oleh masyarakat Bekasi. Bahkan Pak Sambas sampai bilang, yang baru pertama kali saya sebagai tentara, baik itu dari mulai Bekasi kemudian ke daerah-daerah lain, baru di Bekasi saya menemukan sebuah heroisme yang begitu tinggi, di mana ibu-ibu katanya. Ibu-ibu di Bekasi itu menghibahkan anaknya, untuk masuk tentara, masuk ke TRI, kemudian masuk ke TNI. Jadi kalau mati itu nggak ditangisin, karena dianggapnya itu udah jihad fi sabilillah, artinya surga yang akan dia dapat dari situ. Itu dari cerita tentang Robert Cribb. Nah, jadi dari situ karena di sini kita tema berkaitan dengan
dengan jago, jawara, kriminalitas dan macam-macam itu ya. Di dalam bukunya Margaret Thiel ini saya melihat di akhir tulisannya itu mencoba untuk mengaitkan antara abad ke-19, abad 18, abad ke-19 tentang kriminalitas itu, kemudian masuk ke tahun 1945. Dia seperti kagok, karena nggak ada benang merahnya nih di sini gitu kan. Dia mencoba untuk mainkan dengan bukunya Robert Cribb gitu loh. Tapi saya melihat masih tetap belum nyambung kayak gitu. Nah, nyambungnya itu sebetulnya ternyata bukan ada di arsip-arsip, bukan ada di buku-buku, di folklore. Itu di folklore, di cerita-cerita lisan, tapi bisa percaya. Jadi para pelaku sejarah yang ada di Bekasi itu, ya memang pada saat itu kita bicara soal Bekasi, mohon maaf nih ya, saya masuk jurusan sejarah di UI saja itu udah ditertawakan. Saya tahun pertama saya ikut lomba karya tulis di Kodam 5 Jaya. Dosen-dosen saya mentertawakan. Anda belum ikut mata kuliah dasar metodologi sejarah, udah beraninya ikut lomba karya tulis. Ya sudah, saya ikutin aja. Alhamdulillah dapat juara pertama. Belakangan baru saya tahu ternyata salah seorang jurinya itu lupa saya. Lili Manus. Bukan Lili Manus, Bu Sumartini. Nah, itu ternyata dosen saya juga. Krisdayanti. Cornelia Agatha. Yang suaminya itu yang menebar angin itu loh. Oh iya. Nah itu ternyata itu salah satu dosennya. Oh ternyata penulisnya Anda. Udah tahun keberapa sekarang? Baru semester 1 saya sudah bisa nulis dan juara pertama. Terus semester berikutnya saya kan masuk Santo Juhdi, dosennya kan soal pergerakan kan, pada awal-awal itu kan tahun masa perang perdekaan ya. Saya bikin makalah tentang peran serta rakyat Bekasi dalam peristiwa rapat raksasa Ikada. Itu juga ditertawakan. Tapi karena saya kesel kan, saya masukin aja ke media, ke koran Pelita. Masuk itu di Pelita. Saya kasih ke Mas Santo. Ini Mas, waduh, jadi duit nih. Nah iya. Jadi artinya saya mencoba untuk melihat sesuatu yang oleh orang lain itu, dosen-dosen saya itu nggak masuk akal lah. Memang waktu itu sejarah UI itu lebih cenderung ke sejarah militer. Tapi bukan Bekasi. Tapi bukan Betawi. Gitu loh. Jadi itu yang bikin saya geram. Lo bayangkan di Unpad itu ada satu jurusan namanya sastra Sunda. Di UGM ada jurusan sastra Jawa. Tapi kenapa di UI jurusannya sastra Jawa, bukan sastra Betawi gitu. Nah dari situ udah menunjukkan bagaimana Betawi itu disingkirkan atau diabaikan pada sejak masa-masa awal. Nggak direken istilah orang Betawi. Nggak direken. Lah, kalau saya kan berpatokan pada Ken Nur Ali. Ken Nur Ali bilang, jurusan sejarah itu jurusan yang bagus. Lanjutkan. Kenapa kok? Karena dengan sejarah lo bisa mengubah sesuatu yang putih kemudian menjadi hitam, dibalikin lagi menjadi putih. Ya kan? Yang hitam terus menjadi putih, dibalikin lagi menjadi hitam. Nah, sekarang ini katanya itu sejarah sudah dibolak-balik. Zamannya Soeharto. Gitu. Itu Soeharto itu katanya. Ini Ken Nur Ali pandangannya, dan ternyata diamini oleh para pejuang-pejuang para tentara tanah dari Siliwangi. Jadi Ken Nur Ali bilang, bila perlu Siliwangi itu nggak ada dalam sejarah nasional. Apalagi Betawi kata gitu. Apalagi Betawi. Jadi itu bicara soal bagaimana saya mencoba mewakili
Betawi dan juga Bekasi. Yang sebetulnya saya lihat peristiwanya itu mungkin bahkan bisa lebih dahsyat daripada daerah-daerah lain. Ya kan? Tadi sebelum dia masuk ke wilayah daerah lain itu harus membeset Bekasi dulu. Nah, yang berjuang di Bekasi untuk mempertahankan Republik Indonesia ini di tapal batas itu ternyata bukan hanya orang Bekasi. Pasukan Soeharto pernah dikirim ke Bekasi untuk mempertahankan garis pertahanan front terdepan. Itu kan Cakung waktu itu kan, wilayah Cakung. Terus Jenderal Sudirman mengirim pasukannya juga untuk melawan Nika, ya. Itu bagaimana caranya supaya Bekasi itu nggak jebol? Itu sampai ke sana. Dari wilayah Garut, dari Tasikmalaya, dari Purwakarta, dari Indramayu ke Bekasi mereka ternyata. Dan saya pernah datang ke Jogja, ngobrol sama orang tua di sana. Wah, itu dulu tempat perjuangan saya, Bekasi itu. Nah, makanya di Bekasi itu ada satu monumen perjuangan rakyat di Bekasi. Jadi bukan monumen rakyat Bekasi. Kan saya tanya, ini dari sisi bahasa nggak enak amat nih, gitu. Langsung aja, monumen rakyat Bekasi. Oh, nggak bisa, kata mereka. Loh, kenapa, Pak? Yang berjuang di Bekasi, ini orang Bekasi sendiri yang ngakuin, pejuang-pejuang Bekasi. Yang berjuang di Bekasi bukan hanya orang Bekasi, tapi juga dari lain. Makanya monumen perjuangan rakyat di Bekasi tuh, untuk menghargai sahabat-sahabat mereka dari daerah lain yang berjuang di Bekasi. Tapi kemudian pada masa Orde Baru banyak mereka tidak mengakui, terutama tadi Soeharto kan, bila perlu Siliwangi itu tidak dimasukkan dalam sejarah nasional, gitu kira-kira. Mungkin itu pengantar berkaitan dengan Robert Crip. Ya, makasih Bang Ali. Ini cerita yang menarik ya, maksudnya secara deskriptif Bang Ali menjelaskan tentang bagaimana dari sejarah di Bekasi dan peranannya dalam revolusi nasional, penyelamatan republik, kalau istilah orang Betawi itu palang pintunya republik, palang pintunya republik. Kalau jebol itu ya jebol lah semua, kayak gitu. Nah, itu menggambarkan bahwa yang memainkan peranan penting itu sebenarnya orang kecil. Ya mungkin Hairil benar ya, sebelum historiografi ada kayak Sartono gitu ya. Tulang-tulang yang berserakan itu ya. Betul. Kenanglah kami gitu. Mungkin karena dia ngerasa dan ngerasain situasi itu bagaimana. Ya, sama juga kalau kita baca di tepi Kali Bekasi gitu juga kan gitu. Bagaimana ya, walaupun ceritanya tentang parit gitu yang bertentangan dengan orang tuanya dan menganggap ya kalau mau revolusi beneran bapak sendiri harus kita potong, begitu loh maksudnya. Ada generasi bapaknya gitu yang dianggap feodal gitu harus dan bagian dari najis kolonial itu harus di-cut gitu ya. Maksudnya tuh revolusi harus kayak gitu. Tapi buat saya aspek yang terpenting adalah penggambaran, menurut saya. Penggambaran bagaimana orang kecil dari mana-mana punya hasrat yang baru tentang negara yang baru yang namanya Republik Indonesia. Dan mereka yang bertanggung jawab menurut saya, yang itu bisa dilihat pada peristiwa Ikada. Nah, 2 buku maksud saya, Profil Etnik dan Margaret Van Til ini bisa menjelaskan. Karena sebenarnya profil etnik itu kan Margaret Van Til itu sebenarnya, kata Bang Ali tadi, itu berusaha sebenarnya mencari apa yang menjadi awal-awal pengantar dari bukunya Robert Crip kan. Betul. Nah, dari mana sikap kejagoan ini muncul gitu? Sesuatu semangat rebel gitu ya, semangat pemberontak itu dari mana asalnya? Maksudnya dia membuat semacam apa ya, at a glance gitu ya, sesuatu yang sifatnya selayang pandang begitu ya, tentang asal usul budaya rebel ini, memberontak ini gitu kan. Dan dia mulai cerita lah apa yang diceritain oleh Sartono tentang apa pemberontakan sosial. Dan buat saya yang menarik adalah sebenarnya itu berkaitan dengan tanah partikelir. Nah, itu yang gagal ya mungkin juga studinya belum sekaya seperti hari ini ya. Menurut saya studi agraria tentang bagaimana tanah partikelir itu menjadi ruang eksploitasi yang berlapis-lapis, istilahnya Bu Mona, yang membuat
proses pembodohan, pemiskinan yang luar biasa begitu, dan kemudian orang Betawi dibilang orang yang enggak apa ya istilahnya, budayanya rendah, dan identik dengan semua sifat-sifat dan sikap yang buruk begitu ya. Itu sebenarnya kata Bu Mona yang harus bertanggung jawab adalah dua hal. Tanam paksa dan nggak cukup gitu ya. Kemudian disambung dengan sistem tanah partikelir. Jadi sudah jatuh ketimpa tangga dan kelindes mesin giling sebenarnya gitulah istilahnya. Nah, itu yang membuat nasib orang Betawi parah. Tapi juga menurut saya kesimpulan itu juga lebih problematis lagi karena menurut saya menghilangkan aspek ada kecerdasan. Nah, gambaran Bang Ali itu sebenarnya menurut saya, dan yang secara nggak langsung yang digambarkan oleh Margaret Van Til atau Robert Cribb itu menggambarkan ada kecerdasan yang luar biasa, ada keberanian, ikatan terhadap konsep modernitas negara dan meninggalkan semua yang ya kita nggak bisa bayangin seorang jago yang punya kawasan begitu ya, kiai yang punya umat begitu, itu kayak Sultan di Jogja menyerahkan bergabung dengan republik begitu. Menurut saya itu kan perlu perlu perkembangan mental yang luar biasa, dan menurut saya itu bagian yang jarang dibahas ya. Menurut saya bagaimana perkembangan sejarah orang kecil ini diabaikan, seolah-olah mereka itu tidak kelas karena tidak punya sikap, pikiran, semua harus ditentukan oleh orang lain. Nah, di masa revolusi itu justru balik. Elit-elit itu ditentukan oleh orang-orang kecil di Bekasi. Itu kan contoh menurut saya itu contoh yang luar biasa ya tentang perkembangan sikap bagaimana orang kecil gitu. Mungkin dalam konteks itu Pak Ong betul ya. Ketika negara itu melemah, maka rakyat menguat. Nah, siapa rakyat ini? Nah, orang-orang kecil itu yang menurut saya paling menarik, yang menunjukkan kelas kecerdasannya. Ketika tentara tidak cukup punya kekuatan, ya Urip kan ngomong negara kok sonder tentara katanya. Apa yang muncul? Laskar kan. Ya terserah bentuknya bagaimana, tapi menurut saya dia menjadi halang rintang ya, walaupun kadang-kadang menyatukan antara nasionalisme dengan banditisme kayak gitu. Tapi dan diskusinya sekarang kan ramai lagi setelah pameran di Belanda ya tentang periode bersiap ya. Tapi menurut saya itu menunjukkan satu periode yang yang kosong kehadiran orang kecil, dan di situ orang kecil merebut ruang. Dan saya setuju sama Pram. Ya berhutang budi republik itu sama orang kecil itu. Tapi seperti kata Hairil itu, sayangnya mereka orang yang dilupakan. Dalam setiap peringatan 17 Agustus nggak ada tuh orang-orang kecil Bekasi yang diundang ke istana gitu. Nggak ada kan? Yang diundang artis ya kan? Atau orang yang viral di TikTok karena joget-joget nggak juntrungan begitu. Jadi atau buzzer gitu. Tapi menurut saya ingatan kita tuh tipis gitu terhadap peranan mereka yang penting. Padahal mereka ada dalam proses bukan hanya 17 Agustusnya ya, tapi peristiwa Ikada yang Bang Ali sebut juga tuh mereka tuh ada. Jadi buat saya 3 buku ini itu memberi bentuk sebenarnya dan menjawab yang dibilang revolusi itu nggak datang tiba-tiba, tapi akarnya panjang. Dan 3 buku ini menggambarkan sebenarnya kenapa bisa muncul kecerdasan rakyat yang luar biasa menurut saya yang menyelamatkan revolusi. Tapi sayangnya sekali lagi mereka dianggap non faktor dan dalam buku sejarah sering kagak ada. Itu yang menyedihkan. Menyedihkan, sering nggak ada. Menyedihkan lagi, akhirnya dampaknya adalah anak-anak sekolah itu kagak ngerti tentang sejarahnya sendiri. Begitu. Karena guru-gurunya ya berpatokan kepada sejarah nasional. Sejarah nasional. Jadi pada saat mereka mau mengekspresikan di tingkat lokal, guru itu sendiri kebingungan. Itu sebabnya kadang-kadang para guru itu suka nemuin saya, minta ceritakan, sehingga dia bisa bercerita tentang sejarah Bekasi kepada murid-muridnya. Itu yang mereka inginkan. Nah, satu lagi yang sebetulnya membuat saya menjadi percaya diri, ya, jadi pede lah gitu ya. Ini masih berkait dengan Robert Cribb. Dulu waktu saya lagi nyusun skripsi Bekasi, judul skripsi saya itu Gerakan Protes Petani Bekasi. Nah, ini juga sebetulnya nempel nih, ya kan? Nempel antara bukunya Margaret Van Til tentang Batavia kala malam dengan skripsi saya. Itu 1913. Nah, kalau yang Margaret Van Til ini kan
eranya era itu gitu, akhir abad ke 19. akhir abad ke-18, 19. abad 19 masuk ke abad 20. ke-20. Nah, itu nempel sebetulnya, menyatu. Jadi Robert Cribb itu menyatu dengan penelitian saya berkaitan dengan sejarah Bekasi pada masa revolusi. Nah, sementara kalau Margaret Ventel ini nyambung dengan skripsi saya, gitu. Nah, kalau kaitan dengan tadi dengan Robert Cribb ya, pernah suatu saat saya pada saat lagi memang minder wadah ya, anak Betawi nyulis skripsi tentang Bekasi. Pak Ong aja itu sampai mempertaruhkan saya. Emang ada rakyat Bekasi memberontak. Itu orang ada. Kau buktikan, kau buktikan. Nah, ternyata ya syukurnya saya dibimbing oleh Pak Lerisa. Itu amat bijaksana itu. Ada satu hal dari Pak Lerisa itu saya udah kumpulkan semua. Baru ini aja, baru daftar isi sama arsip-arsip, tapi arsipnya belum ada. Baru ada nomor arsipnya. Nah, Pak Lerisa terus kan ada buku-buku teori ya, teori sosiologi tentang gerakan protes, tentang pemberontakan macam-macam. Semua yang bersifatnya teori-teori itu dicoret. Jadi pokoknya buku yang bersifat tentang teori itu dihapus semua. Kamu ini sejarawan. Iya, bukan filosof. Iya, bukan filosof. Nanti kamu justru menciptakan teori. Beda dengan sosiologi politik misalkan gitu. Itu dia diawali oleh teori. Nah, teori itu dia sambungkan dengan kondisi yang ada. Nah, sejarawan nggak bisa begitu. Jadi sejarawan itu ambil data itu, tulis. Dia menciptakan teori sendiri. Terus saya bilang, ini skripsi saya kemungkinan Pak agak bertentangan dengan Pak Sartono Kartodirjo. Itu lebih bagus. Kenapa Pak? Loh, seorang sarjana, kamu kan sebentar lagi mau wisuda nih kan, lulus skripsi kan jadi sarjana. S1 bisa mengalahkan seorang profesor doktor. Enggak ada masalah katanya dalam ilmu pengetahuan. Itu bikin saya bangga lagi. Nah, Robert Cribb suatu saat saya ketemu dengan ngobrol-ngobrol dengan dosen sejarah Australia, bukan Petri, saya ketemu di gedung berapa yang sekretariat itu, bagian administrasi ya, sama Robert Cribb. Tadinya saya nggak kenal itu si Robert Cribb siapa itu kan. Nah, dikenalin ini Robert Cribb gitu kan. Wah, saya ingat ini, jangan-jangan ini yang ini nih katanya. Terus bicaralah, sedang ngapain? Ya sedang melakukan penelitian tentang apa? Tentang Jakarta. Bangga saya kan, kok ada orang asing itu meneliti tentang Jakarta. Apanya? Pada masa kapan? Masa revolusi. Nah, nyambung. Dia tanya saya, loh, Ali Anwar dari mana? Dari Bekasi. Apa dia langsung? Nur Ali. Jadi begitu saya bilang saya dari Bekasi, dia langsung bilang Nur Ali. Saya sudah wawancara beliau 2 kali. Daya ingatnya bagus, seorang kiai bagus, intelijensia dia bagus, analisisnya juga bikin bagus, perjuangan juga bagus. Itu jauh sebelum beliau jadi pahlawan nasional, sebelum saya bikin biografi beliau, Kiai Nur Ali itu. Nah, itu dari situ saya melihat betapa pada masa-masa dosen-dosen kita masih merujuk kepada polanya Pak Nugroho Noto Susanto. Ya, waktu itu mahasiswanya kan Panug itu kan lebih cenderung kepada SU ya, Bogor SU, terus Banyumas SU gitu kan. Itu tentang militer. Ya, lebih cenderung ke arah militer, dan itu lebih cenderung kepada orang-orang atas. Ada orang luar ternyata berbicara tentang masalah-masalah yang kecil-kecil, rakyat-rakyat kecil gitu. Nah, itu bikin saya bangga. Nah, lantas dari situ begitu bukunya itu terbit, Gejolak Revolusi di Jakarta, itu saya babat habis itu buku itu. Maksudnya saya baca, saya lahap habis. Alhamdulillah, sumbernya banyak banget. Banyak, dan itu mewakili dari saya sebagai generasi mudanya
inilah sebetulnya sejarah Betawi sesungguhnya pada masa revolusi gitu loh. Betawi dalam konteks ya di situ yang meliputi Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Tangerang, Jabodetabek lah gitu. Nah baru begitu saya membaca bukunya Margaret Van Til, itu tentang jago ya. Nah jago ternyata sama saja antara di Margaret Van Til dengan di Robert Cribb. Ya pada intinya sih sebetulnya termasuk skripsi saya juga. Di situ intinya sebetulnya saya melihat jago itu kan orang-orang yang memang secara fisik dia punya kejagoan, ya, punya keahlian, dan mereka harus berlatih silat. Bagaimana mungkin dia bisa berkelahi tanpa dia berlatih silat? Ya, kalau cuman jog-jogannya aja nggak bisa, itu tetap harus berlatih silat. Nah ini di dalam bukunya Van Til ini sempat menyebutkan bagaimana para jago-jago, jawara, termasuk tadi perampok-perampok gitu kan, itu mereka harus punya keterampilan silat itu. Nah tapi kemudian kan kalau guru silat kan selalu bilang ini harus digunakan untuk kepentingan kebaikan. Ya tapi kan di dalam dunia ini kan kita tahu ada orang baik, ada orang tidak baik. Nah ini masuk kategori orang tidak baik. Jadi dia bisa main silat, bisa main tepokan gitu kan. Nah, tapi dia juga memanfaatkan itu untuk kepentingan untuk merampok. Tapi merampok juga atau mencuri itu agak kontroversial. Ada satu sisi dia memang amat dihujat, ya, amat dibenci oleh banyak pihak, terutama ya dari tentu tuan tanah Cina, terus ditambah lagi oleh para penguasa-penguasa Hindia Belanda pada saat itu. Nah, sehingga tapi di sisi lain saya melihat ada di mana para jawara-jawara itu malah dipuja-puja. Kalau kita baca bukunya itu dia nggak ubahnya dengan Robin Hood. Jadi dia melakukan perampokan-perampokan, entah sekian persennya itu pasti diberikan kepada masyarakat uang itu. Kan sebagian masyarakat orang-orang miskin. Nah, bahkan ini juga yang oleh Margaret Van Til ini nggak dimasukkan di Batavia, di Betawi itu ada jagoan namanya Entong Tolo, ada Entong Gendut. Itu nggak dimasukin di dalam buku ini. Itu yang saya kritik. Padahal itu menggemparkan pada awal abad 20. Nah, di situ menceritakan bahwa dia punya istri lebih dari 4. Kenapa dia pada saat dikejar-kejar oleh oleh pasukan ya dari Belanda itu kan, polisi gitu, itu selalu selamat karena dia punya anak buah yang banyak, kemudian dia punya masa yang menghormati dia karena bagian dari hasil perampokannya itu dia kasih kepada pada masyarakat gitu, dan istrinya lebih dari satu, dia bisa pindah-pindah ke satu istri ke istri yang lain, dan itu selalu dilindungi. Misal, apakah di sini ada Entong Tolo? Tidak ada. Itu seperti halnya pada saat Lukas Kusario menjelang peristiwa Gede, pembantaian, mereka bilang nggak ada Lukas Kusario. Padahal Lukas bilang, ngomong sama saya ada di situ. Gitu. Jadi bagaimana masyarakat itu melindungi orang-orang para jago-jago itu, tapi baik hati. Nah itu cara dan itu kadang-kadang tidak diungkap, karena bagaimanapun juga walaupun mereka itu seorang ilmuwan dari yang mencoba untuk menjadi independen gitu kan. Tapi dalam menginterpretasikan itu kadang juga ada unsur keberpihakannya. Berpihak pada dulu orang Belanda ini kan menguasai Indonesia. Ya kan, toh Indonesia dikuasai oleh Belanda. Saya juga kan orang asing nih. Orang Belanda juga kan gitu. Jadi ada unsur ke situ. Atau asal main ambil.
ambil sumber. Ya, asal ambil sumber terus ditulis. Nah, padahal ada sisi lain di dalam cerita di masyarakat. Oh, tidak begitu. Kan wartawan-wartawan zaman dulu kan yang dari media-media Belanda itu kan rata-rata wartawan juga orang Belanda. Ada unsur keberpihakan. Dalam peristiwa pemberontakan petani Tambun misalkan gitu ya, tahun 1869. Itu dikatakan sebagai sebuah kerusuhan, para perusuh. Tapi menurut saya itu bukan perusuh, mereka itu pemberontak. Jadi kalau saya nulis nanti dalam salah satu bab itu, saya nggak akan tulis sebagai kerusuhan, itu sebagai sebuah pemberontakan. Nah, itu interpretasi dari kita, dari saya sebagai sejarawan Indonesia. Karena dulu kan kita ada semacam kesepakatan. Pada masa Belanda ditulisnya dengan pandangan Nederlandosentris. Nah, kemudian begitu Indonesia merdeka, kita tulis sejarah Indonesia dengan kacamata Indonesia. Ya, disebut sebagai Indonesia sentris. Maka interpretasi terhadap sumber pun kita coba untuk kaitkan. Gitu. Pitung misalkan. Itu bisa dianggap sebagai sebuah begundal, sebuah penjahat dia. Tapi bagi rakyat sebagian itu dianggap sebagai pahlawan, sebagai pejuang. Nah, itu makanya dalam cerita tentang si Pitung itu macam-macam versi. Ada versi yang tentu kalau dalam pihak Belanda kan karena walaupun medianya itu independen, tetap aja kan dibaca oleh Ratu Belanda. Tetap aja dibaca oleh residen yang ada di Batavia. Dia pasti ada unsur kehati-hatian. Apalagi kalau misalkan di situ ada Jale kan, ya, dimana wartawan dari Kasuwit misalkan gitu. Ya sudah, mau apa lagi? Dan ada keperpihakan terhadap negaranya. Itu sama juga dengan ini kita beralih kepada kenapa terjadi kerusuhan. Ternyata kenapa terjadi pemberontakan pada masa abad-abad ke-19. Ya kan? Terus kenapa pula itu di daerah-daerah tanah-tanah partiklir? Kenapa pemberontakan itu tidak terjadi di Bogor? Kenapa pemberontakan itu selalu terjadi di Bekasi dan Tangerang? Setelah saya telusuri, penyebab utamanya adalah sejak tahun 1870 itu kan ada politik ekonomi liberal. Ekonomi liberal di situ di mana tanah-tanah pemerintah bisa disewa selama 75 tahun. Tanah pribumi maksimal 30 tahun. Sekarang tanah Indonesia disewa berapa tahun? Di IKN 100 lebih. Oh, ada perkembangan baru, bagus lah. Iya, lebih. Jadi kita nih sekarang memasuki masa yang lebih parah dari pada masa liberal dulu. Nah, dengan ini menjadi liberal, saya lihat lagi, ini kan akhirnya disewa tanah ini. Ada pada tahap-tahap awal orang-orang Eropa menyewa tanah di Bekasi. Ada beberapa orang, ada juga di Tangerang. Tapi kemudian mereka membatalkan. Tapi kenapa? Kemudian jadi di Bekasi dan Tangerang, tuan tanahnya sebagian besar Cina. Mungkin pertama kaitan dengan alam. Orang Cina ya kan di suasana panas juga nggak ada masalah. Bekasi sama Tangerang itu udaranya panas. Nah, maka mereka menguasai tanah di situ. Bayangkan seorang misalkan Bekasi, saya lihat itunya daftarnya itu 34 tuan tanah. Bekasi begitu luas dikuasai oleh 34 tuan tanah. Jadi satu orang ada yang menguasai wilayah dari Cakung sampai ke Bekasi. Bayangin aja dari Cakung sampai Bekasi. Itu dari barat ke timur. Sementara dari utara ke selatannya itu dari mulai Babelan sampai ke Pondok Gede. Satu orang tuan tanah. Dan itu ditanami
tebu. Kemudian di situ ada pabrik gula. Nah, itu salah satu contohnya. Di Tangerang juga begitu. Tapi di Bogor itu tuan tanahnya kebanyakan orang Eropa. Dugaan saya karena faktor tadi, mereka lebih happy kalau di daerah yang lebih adem sejuk seperti di kampung halamannya. Nah, dan tadi seperti Mbak Mona bilang yang dikutip oleh Jaja Rijal, di Bogor itu ada sekolah untuk masyarakat. Di daerah-daerah perkebunan, Priangan, itu ada sekolah untuk anak-anak pekerja di perkebunan. Tapi di Bekasi dan Tangerang tidak ada. Dan diupayakan tidak ada. Kalaupun ada sekolah itu adanya di Tangsi. Untuk siapa? Ya untuk anak-anak pejabat. Nah, yang pribumi itu lebih cenderung sekolahnya di madrasah. Pengajian itu. Nah, itu sebabnya kemudian terjadi pembodohan. Dan itu diupayakan. Kenapa harus bodoh? Karena kalau pintar nanti akan memberontak. Itu pengakuan dari para orang-orang tua kita dulu. Jadi diupayakan itu. Bahkan kalau misalkan itu bagaimana caranya dimiskinkan. Misal Jaja Rijal misalkan mau nikah, ya kan mau kawin, kan zaman dulu misalkan gitu ya. Itu tuan tanah tuh udah tahu bahwa Jaja Rijal tuh akan menikah. Itu dideketin. Lu nanti nikahnya itu nanggapnya itu, keriaannya itu 7 hari 7 malam. Karena lu kan juragan. Kudu 7 hari 7 malam. Tapi ya tuan, saya nggak punya duit, kurang duit saya. Lah minjem dari gua. Minjem. Nah, minjem nggak bisa balik tuh duit. Diambil tanahnya. Jadi itu motif-motif ya yang dilakukan oleh para tuan tanah itu seperti itu. Itu sebabnya dalam perkembangan berikutnya saya sempat ditanya oleh Profesor Kenichi Goto, kenapa rakyat Bekasi tega-teganya membunuh 90 tentara Jepang, tentara kami di Bekasi pada tahun 45. Di daerah lain nggak ada itu. Tentara Jepang dibunuh pada tahun 45 setelah dia menyerah dari sekutu kan. Saya diajak ketemu di Hotel Jakarta, ya sebelumnya di UI ya, dengan Mbak Dwi Mulyatari kan bareng-bareng. Esok harinya baru dia bertanya tentang itu. Kenapa? Gitu. Untungnya lagi, saya sudah punya referensi, saya sudah punya alasan. Pertama, saya bilang gitu, rakyat Bekasi itu dijajahnya itu 3 lapis, bahkan bisa kemudian jadi 4 lapis. Pertama oleh orang kulit putih, orang Belanda. Kedua oleh tuan tanah. Ketiga oleh pribumi yang menjadi juragan-juragan jadi mandor-mandor. 3. Jadi dijajah sampai 3 lapis. Nah, itu sebabnya kebencian terhadap tuan tanah Cina dan kepada Belanda itu begitu mendalam. Begitu, saya bilang. Terus kemudian pada masa Jepang lebih menderita lagi. Di mana menderitanya? Begini Pak, orang tua kami selalu bilang, harga kepala manusia itu lebih rendah dari kepala ikan peda. Jadi lebih murah kepala manusia daripada kepala ikan peda. Itu artinya saking miskinnya di daerah Jabodetabek ini. Itu terjadi betul. Perempuan pakaian yang mereka gunakan, kain misalkan, itu dulu nggak ada kain. Tapi untuk menutup auratnya perempuan menggunakan karet. Jadi karet dijadikan kain. Jadi mereka kadang cerita, pokoknya perempuan zaman dulu nggak boleh jongkok. Kalau jongkok robek. Karet itu kan terbuat dari karet.
Nah, kelihatan auratnya. Itu nggak boleh seperti itu. Nah, juga makanan itu amat kecil, amat sedikit. Sampai akhirnya makan bonggol pisang, saking menderitanya. Jadi akhirnya gini Pak Goto saya bilang gitu, yang awalnya rakyat Bekasi bahkan juga se-Indonesia itu amat memuja-muja Jepang karena apa? Karena akan dimerdekakan oleh saudara tua gitu kan. Ternyata lebih kejam daripada Belanda. Itu sebabnya pada saat tentara dan pada awal kemerdekaan itu para pejuang-pejuang atau pemuda-pemuda di Jakarta itu nggak berani yang melakukan eksekusi. Yang berani melakukan eksekusi hanya Bekasi. Nah, makanya pada saat tentara Jepang mau dikirim ke negaranya, tapi melalui lapangan terbang Kalijati di Subang, itu kan melintasi Bekasi, ya kan? Nah, pas Sambas Sattanbinata, komandan mereka ini, komandan BKR waktu itu, ngasih informasi kepada Pak Jakaria di Bekasi, sebentar lagi akan melintas kereta dari Jakarta lewat Bekasi. Nah, terserah mau diapakan. Ya sudah, dibunuh di Kali Bekasi. Itu bagaimana rakyat begitu dendamnya. Ya akhirnya Pak Goto sempat bilang ya ini masuk akal semua. Oke. Gitu. Nah, Oke ya. Oke. Ya, ini udah cukup buat konten 1 jam. Sekarang kita bisa, ada yang mau nanya atau ada yang komentar gak di online dulu, Aldo? Atau ada pertanyaan? Ya. Dari John Pantau. Ya, kenapa Bekasi sebegitu penting dipertahankan selama masa agresi militer? Terus ada satu lagi dari Proy. Izin bertanya, abad 19 di sekitar Batavia, orang Betawi apakah kebanyakan kerja dengan tuan tanah? Oke. 2 itu doang ya? Ya. Oke, terus yang lain? Ada yang bertanya atau mau komen? Ya. Pertanyaan pertama ini, menurut Bang Ali kan ada sebenarnya di kalangan Republikan gitu ya, kalangan Republik itu kan terjadi gontok-gontokan lah antara mereka gitu di awal-awal kan bilang gitu. Itu kayak misalnya tadi apalah Laskar Rakyat apa gitu ya. Itu lebih karena ideologis atau karena memang ya pertikaian di jalan atau gara-gara masalah-masalah yang non ideologis gitu. Terus yang kedua terjadi pembersihan para garong gitu kan, nggak salah tadi. Yang Belanda itu tentara setelah selesai perang dengan Belanda gitu. Setelah perang. Ya, itu terkait dengan RERA itu yang merasionalisasi orang-orang bersenjata untuk lebih dalam militer zaman Kabinet Hatta kalau nggak salah ya. Nah itu atau terlepas dari itu gitu. Mungkin ada grand atau ada strategi yang ya diberesin dulu nih sebelum dilakukan rasionalisasi jumlah tentara ketika itu. Dan yang ketiga mungkin komentar aja mungkin karena saya juga pernah nanya, saya tinggal di Depok nih, tanya sama orang yang udah agak tua dan saya dengar dia adalah seorang pejuang. Gitu saya tanya, engkong Yusuf namanya. Kong Wujud dulu waktu perang itu engkong di mana perangnya lawan Belanda ini gitu. Dia bilang saya di Bekasi. Jadi memang itu masuk akal, dan memang bukan orang dari Garut dari mana datang ke sana untuk perang. Bekasi itu ajang perang lah istilahnya, ajang pemberontakan melawan penjajah yang mau datang. Juga itu dari Depok, jadi mungkin dari sekitar Jakarta juga datang ke situ gitu ya. Mungkin di sini nggak ada musuhnya kali gitu, larinya ke Bekasi karena disitulah orang ininya lawan gitu, ada lawan di sana gitu. Nah ketika itu komen aja. Oke, makasih Bang Hartadi. Ada lagi gak? Bang Daus? Oke. Wakilnya. Bentang-bentang udah deket pemilu ngomongnya wakil mulu. Jadi memang kalau sejarah itu kan milik pembesar gitu ya. Sementara yang
yang bawah ini terpinggirkan gitu ya. Jadi memang sejarah sosial itu memang seharusnya sih yang harus dikedepankan, karena kalau sejarah milik pembesar atau itu nanti mungkin sejarah politik, maka arah sejarah itu yang benar adalah menurut para pembesar itu. Padahal kan penggeraknya juga kan sebenarnya tadi aktornya itu kan juga rakyat-rakyat ini yang di bawah ini. Seperti tadi para jawara itu. Nah, saya ingin barangkali saya juga ingin menceritakan begini, kebetulan saya juga orang Betawi nih. Kaum saya itu juga waktu saya tanya, dia dari Siliwangi, dia masuk ke Siliwangi. Tapi waktu saya tanya berjuangnya di mana? Kebetulan saya kan orang Jatinegara Kaum. Dia bersama Haji Darip. Oh iya. Iya, bersama Haji Darip. Dia berjuang di daerah Jatinegara Kaum Klender. Dulu Klender masuknya Bekasi. Iya. Nah, jadi sebelum Belanda itu masuk ke Bekasi, itu dihadang dulu di daerah Klender. Ya, betul. Sampai dari LP Cipinang itu udah dihajar habis itu di situ. Jadi pokoknya sebelum masuk Bekasi dihajar dulu di situ. Jadi memang kenapa Bekasi menjadi faktor penting dalam perjuangan ini? Karena memang di daerah lintasan. Iya. Di lintasan ke arah Jawa sana ya. Jadi memang itu sangat strategis, jadi harus dihadang dulu di daerah perbatasan itu antara Jakarta dengan Bekasi, daerah-daerah ya Cipinang, Klender gitu ya. Makanya Haji Darip itu kan tokohnya di sana. Gitu. Jadi saya tahu persis karena kan saya orang Betawi sana, jadi saya tahu persis itu masuk Haji Darip. Jadi memang seperti itu pada saat itu memang Bekasi itu menjadi faktor yang penting karena memang menjadi tempat yang strategis. Nah, kemudian kalau mengenai Jawara itu, saya pikir memang kenapa dia begitu berani tadi kan seperti Robin Hood, karena memang dalam benak pikiran mereka ini orang-orang kaya ini belum tentu mendapatkan harta dengan cara yang halal, sehingga dalam pikirannya ya wajiblah diambil gitu kan, karena sebagian besar kan dipakai atau digunakan diberikan untuk masyarakat juga gitu. Makanya mereka di satu sisi dianggap sebagai penjahat, tapi di sisi lain sebagai pahlawan. Jadi memang karena dianggap bahwa inilah kan dia memilih-milih tuh. Ya, dalam melihat orang, wah ini orang kaya nih, atau orang wah di petananya banyak, tapi kan dia tahu bahwa hasil dia mendapatkan harta itu tidak benar gitu. Dia berani melakukan itu gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Ya, terima kasih. Bang Ali, ini bisa dijawab sekaligus ya, borongan gitu bisa ya? Ya dalam tempo proklamasi yang sesingkat-singkatnya gitu bisa ya Bang. Tadi yang pertama soal ini apa? Kenapa Bekasi begitu penting? Ya gini, kita bisa mencoba membayangkan tahun 40 kenapa tentara sekutu pada tahun 46 itu menguasai Bandung. Tapi dari Jakarta untuk menguasai Bandung dia tidak lewat Bekasi. Padahal kalau dari sisi kontur tanah lebih asik dong. Ya kan, datar gitu kan. Oh, dia pakai kereta, dia mau pakai truk ya kan, mau pakai tank, itu sebetulnya lebih asik lewat Bekasi. Tapi kenapa dia tidak lewat Bekasi, tapi lewatnya lewat Bogor. Bogor kemudian ada yang ke Sukabumi, ada yang lewat Cianjur. Tapi lebih cenderung lebih banyaknya ke Sukabumi. Nah, terus dari situ baru bablas masuk ke Bandung. Nah, di Bandung baru dilakukan oleh tentara Republik itu, karena tentara Republik kalah kan, dibakarlah kota Bandung. Sampai terkenal sebagai Bandung Lautan Api. Jadi yang membakar itu bukan tentara sekutu. Itu tentara Republik. Dia nggak ikhlas kalau gedung-gedung itu atau rumah-rumah mereka itu dijadikan markasnya atau tempat tidurnya pasukan sekutu. Nah, kenapa tidak lewat Bekasi? Karena tahun 45 itu ada dua peristiwa yang amat menakutkan tentara sekutu. Ya, pertama tadi
pembunuhan tentara 90 tentara Jepang di Kali Bekasi. Itu sudah menakutkan. Nah, dalam satu pada saat Kapolri Laksamana Jenderal Sukanto, Sukanto ya, Raden Sukanto, itu kan dipanggil oleh Nishijima Shigetada. Nah, dalam notulensinya saya baca, Nishijima Shigetada itu amat marah, kemudian dia bertanya, kenapa rakyat Bekasi sampai membunuh tentara sekutu? Tentara Jepang 90 itu. Jawabannya apa? Bekasi adalah daerah yang belum berhasil kamu taklukkan. Jadi Bekasi daerah yang belum ditaklukkan oleh TNI. Maksudnya oleh BKR-TKR pada saat itu, bukan TNI. BKR-TKR belum bisa ditaklukkan. Ya karena masih itu, mereka masih liar, kekuatannya itu masih ada di jawara-jawara, ada di kiai-kiai. Nggak berani dengan siapapun juga, belum bisa. Orang Lukas Kustara sempat bilang kan itu yang saya bilang tadi. Saya masuk Bekasi itu setelah sowan dengan Ki Nur Ali, dengan tokoh-tokoh yang lain, baru bisa diterima oleh Bekasi. Itu satu. Kedua, tanggal 13 Desember 1945 itu terjadi Bekasi dibom dan dibakar oleh tentara sekutu. Penyebabnya adalah sebelumnya itu 26 tentara sekutu ditangkap, yang pesawat Dakotanya jatuh di Rawagatel Cakung. Itu pasukannya, tentaranya itu dibawa ke tangsi polisi Bekasi di alun-alun Bekasi, dan itu oleh pejuang Republik dibunuh. Padahal waktu itu Sultan Syahrir udah minta kepada Pak Mupreni Mukmin. Mupreni Mukmin perintahkan kepada Bekasi, jangan dibunuh, kasih makanan, kasih roti segala macam-macam. Tapi Pak Jakaria dan kawan-kawan susah mencari roti, susah mencari daging. Mereka aja untuk makan, cari ikan asin aja susah. Itu satu. Kedua, kita nih bertempur, kata Pak Jakaria, dengan penjajah. Ini mumpung di depan mata. Ini penjajah di depan mata. Ya akhirnya apa? Bawa ke belakang tangsi polisi. Ya udah digorok satu-satu, dipancung satu-satu. Nah, setelah itu ya marah kan tentu Pak Sambas Atmadinata itu sampai mau menembaknya Pak Jakaria. Jakaria udah, kan sahabatan tuh mereka dulu di Heho kan, ya terserah Pak, udah mati semua. Bapak mau silakan terserah. Sambas cuma nangis doang. Ini bagaimana nanti pertanggungjawaban saya kepada Pak Mupreni Mukmin, pertanggungjawaban saya kepada Perdana Menteri Syahrir. Ya bodo amat. Kalau Bekasi bodo amat, itu urusan masing-masing. Yang penting ini ada penjajah, itu harus dimatiin gitu. Itu dalam kerangka berpikir rakyat yang jadi tentara di level paling bawah. Kalau di atas kan bicara diplomasi, di bawah nggak bicara soal diplomasi. Nah, jadi itu kenapa Bekasi menakutkan. Nah, itu sebabnya penyerangan dia melalui jalur Puncak, Bogor Puncak. Memang ada perlawanan, tapi dengan mudah ditaklukkan. Dia masuk Bekasi belum tentu bisa. Tahun 46 saya lihat koran 1946 itu sebetulnya ini agak unik menarik. Jadi itu koran Merdeka terus sih, koran Merdeka. Nah, jadi di rumah sakit Jakarta, Cibiset waktu itu ya, sama rumah sakit yang lain, itu ada satu cerita di mana banyak para pasukan atau tentara Nika itu nggak mau dikirim ke Bekasi untuk bertempur di Bekasi. Nah mereka ini kan anak-anak muda,
Awalnya mereka kan dikirim dari Belanda ke Indonesia ini, itu kan katanya untuk membebaskan Indonesia yang dulu mereka pernah kuasai. Nah, jadi yang dikirim anak-anak muda. Di doktrin mereka sebelum berangkat, ini adalah satu negara, satu wilayah yang begitu gemah ripah lojinawi lah gitu kira-kira. Alamnya bagus apa. Dari bayangan anak muda itu yang masih umur belasan tahun itu atau 20-an awal itu seperti itu. Nggak tahu begitu masuk ke Jakarta udah terjadi serangan-serangan. Masa bersiap itu kan. Mereka lewat sini ditimpukin. Ketakutan. Nah, akhirnya betul kejadian di Bekasi itu kejadian yang memang luar biasa. Dibunuhnya tentara Jepang dan kemudian tentara sekutu. Akhirnya mereka bikin surat supaya nggak dikirim ke Bekasi. Surat sakit. Jadi supaya nggak mati di Bekasi, mereka bikin surat sakit kepada komandannya. Nah, makanya di situ ada judul korannya itu menarik itu. Penyakit Bekasi. Saya pikir tadi pada masa revolusi itu di Bekasi ada wabah penyakit. Nggak taunya ada keterangan di bawahnya. Oh ternyata tentara sekutu kemudian tentara nikah itu pada nggak mau dikirim ke Bekasi, takut mati. Nggak berani mereka cabut nyawa. Mungkin juga nanti ada lagi bang. Penyakit IKN. Karena pegawai negeri kagak ada yang mau dipindah ke sana. Oh, iya. Atau dikirim ke sana. Bisa jadi gitu bisa bang. Pura-pura gila. Nggak, udah bang, taruh di band bang. Lanjut aja bang. Mending masuk ke rumah sakit jiwa ya. Nah itu terus apalagi tadi ya? Udah cukup kali ya. Udah kan? Apa? Udah kejawab ya. Oh ya, yang tadi kaitan ya. Tadi kan soal pengakuan ya orang-orang tuanya itu kayak gitu. Itu karena faktor tadi. Jadi Bekasi ini harus dipertahankan habis-habisan. Itu sebabnya dari daerah-daerah lain. Nah termasuk para pejuang-pejuang yang ada di Jakarta. Itu kan kalau dapat cerita-cerita dari mereka itu, mereka kan semua. Nah pada tahun 45 bulan Oktober itu kan ada perintah, ya ada perjanjian antara pihak Republik dengan tentara sekutu. Yang isinya adalah bahwa Jakarta ini harus dikosongkan. Iya. Nah, akhirnya pejuang dan rakyat di Jakarta ini mengungsi ke Bekasi, mundur ke Bekasi, ke Tangerang dan ke Bogor. Gitu. Jadi Jakarta ini jadi kosong. Iya, orang baru merdeka disuruh jajan lagi katanya. Iya. Baru merdeka jajan. Kesel kalau kata anak sekarang. Jadi kan nggak mungkin begitu dia sampai Cikarang dia bengong-bengong aja kan nggak mungkin. Udah ikut tentara Republik. Nah itu. Nah. Klender dulu kan bagian dari Bekasi ya sebenarnya. Iya, betulnya waktu itu. Itu setelah ya dari tahap awal sampai tahun 50-an juga begitu ya. Bagian dari itu. Nah, Haji Darip ini salah satu tokoh dan betapa mereka itu memang ternyata antara ulama, antara tokoh itu memang menyatu pada tahap awal. Ya walaupun friksi-friksi ada gitu ya. Nah, mungkin yang terakhir saya mau bicara soal tadi tentang sajaknya Hairil Anwar, tentang romannya Pramudia Anantatur, tentang apa tadi? Di tepi Kali Bekasi. Di tepi Kali Bekasi ya, Pramudia. Nah, dalam satu kesempatan di Kompas kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang ngomong Mas Gunawan. Itu dari semua roman yang paling orisinal dari Pram itu di tepi Kali Bekasi. Dan Keranji Jatuh. Yang paling orisinal. Kenapa? Karena Pram waktu itu memang jadi tentara. Jadi dia mengungsi ke Bekasi, ikut mempertahankan Bekasi. Jadi itu sebetulnya di tepi Kali Bekasi yang ditulis oleh Pram itu peristiwa yang dia amati dan dia lakukan sendiri. Cuman dia tulisnya dalam bentuk roman. Sehingga terkesannya itu novel seperti halnya novel-novel yang lain. Nah, kalau novel-novel yang lain itu banyak
diinspirasikan oleh media massa, jangan kayak gitu kan. Dia baca pada saat lagi di penjara, ya kan? Pada saat lagi di penjara, nah dia tulislah itu kira-kira novel-novel itu. Tapi yang paling orisinil, ya, yang paling orisinil ya itu. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Karena lagu dangdutnya sudah mulai diputar dan artisnya sudah mulai datang, maka terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Karena sebentar mau maghrib dan habis itu ada pertunjukan dangdut di lapangan. Jadi kita rame-rame mau nonton pertunjukan dangdut ya. Dangdut, kalau dulu kan pertunjukan wayang, ya kan? Betul. Sekarang ada pertunjukan dangdut. Jadi makasih Bang Ali, makasih teman-teman yang udah datang langsung di komunitas bambu di acara Kongko 3 buku Kobam, buku Margaret Van Til, Batavia Kala Malam, Profil Etnik, bukunya Len Kessel dan Robert Kripp ya, kaum jago dan para revolusioner di Jakarta dalam menyambut ulang tahun Jakarta. Dan ngundangnya tamu dari Bekasi sebenarnya sekaligus juga mau ngomong bahwa sebenarnya Jakarta itu ada kesalahan konseptual menurut saya. Ada geografi administratif, ada geografi budaya. Nah persoalannya setiap ulang tahun pikirannya itu nggak geografi budaya, tapi geografi administratif. Jadi padahal geografi budaya itulah yang menurut saya membuat sejarah Jakarta itu besar. Nggak mungkin misalnya kita ngomongin sejarah Jakarta tanpa ngebahas Londonnya. Atau kawasan di sekitar Jakarta begitu. Nah, kawasan di sekitar Jakarta itu juga menurut saya sebenarnya secara politik udah diingat sama Bang Ali ya. Bang Ali bilang ya, dan kemudian ngerumusin istilah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek. Itu sebenarnya secara nggak langsung mau ngomong tentang konsep geografi budaya. Yang sayangnya nggak dipakai. Bahkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, kesian anak-anak Bekasi, anak-anak Depok itu mesti belajar bukan bahasa Betawi, tapi belajar bahasa Sunda. Buat saya itu cleansing etnik ya. Nilainya pada jeblok-jeblok. Nilainya pada jeblok lah. Bokap nyokapnya kagak ada gablek bahasa Sunda, belajar bahasa Sunda ya sungguh cilaka gitu. Oke, makasih teman-teman, makasih Bang Ali, makasih teman-teman yang udah juga panteng di live TikTok komunitas bambu, dan ini nanti yang gak sempat nonton atau nonton sepotong-sepotong daripada pemahamannya keliru, mendingan nanti nonton di YouTube-nya komunitas bambu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau mau nonton dangdut datang aja ke Depok, ke Beji. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.